Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yanti Fitrianti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Classroom Action Research. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian kelas yang sudah saya susun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rawi dengan NIM 238110925, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelas yang sudah saya susun sebagai tugas ke-15 dari mata kuliah Classroom Action Research dengan judul penerapan metode tahsin qiraati untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab santri di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa, yang dibagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, bab yang kedua adalah teori, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Oke, berlangsung saja pada bab pertama yang diawali dari latar belakang penelitian. Bahwasanya bahasa Arab merupakan unsur penting dalam pendidikan pesantren karena menjadi sarana utama memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Namun kemampuan bahasa Arab santri Pondok Pesantren Madinatul Mustafa masih rendah, terutama dalam pelafalan makharijul huruf serta kelancaran membaca dan berbicara. Permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya dasar tahsin bacaan yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri dan motivasi belajar santri. Oleh karena itu, penerapan metode tahsin qiraati dipandang efektif karena menekankan ketepatan pelafalan dan latihan berkelanjutan. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan lisan serta kelancaran membaca dan berbicara bahasa Arab santri melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya adalah identifikasi masalah yang sudah penulis cantumkan dalam slide layar berikut ini, yaitu pertama, kemampuan bahasa Arab santri masih rendah, terutama pada aspek pelafalan makharijul huruf. Yang kedua adalah santri belum lancar membaca teks bahasa Arab baik berharokat maupun tanpa harakat. Ketiga, santri kurang percaya diri dalam berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, fondasi tahsin bacaan masih lemah sehingga menghambat peningkatan kemampuan bahasa Arab secara menyeluruh. Sehingga disimpulkan bahwa kemampuan bahasa Arab santri kelas 1 Pondok Pesantren Madinatul Mustafa masih rendah, khususnya pada pelafalan makharijul huruf, kelancaran membaca, dan kemampuan berbicara akibat lemahnya dasar tahsin bacaan. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap macam-macam variabel dalam penelitian yang terbatas hanya pada penerapan metode tahsin qiraati untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab santri kelas 1 KMI, khususnya pada aspek pelafalan dan kelancaran membaca. Sehingga dari identifikasi dan pembatasan masalah yang sudah disebutkan tadi, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana kondisi awal kemampuan bahasa Arab santri di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa. Kedua, bagi peserta didik, bagaimana penerapan metode tahsin qiraati dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, apakah penerapan metode tahsin qiraati dapat meningkatkan ketepatan pelafalan santri? Keempat, apakah penerapan metode tahsin qiraati dapat meningkatkan kelancaran membaca dan kemampuan berbicara bahasa Arab santri? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan tadi, maka peneliti bertujuan untuk satu, mengetahui efektivitas penerapan metode tahsin qiraati dalam pembelajaran bahasa Arab. Kedua, meningkatkan ketepatan pelafalan makharijul huruf santri. Ketiga, meningkatkan kelancaran membaca teks bahasa Arab santri. Keempat, meningkatkan ketepatan pelafalan yaitu makharijul huruf santri dalam bahasa Arab. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan hasil pelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa dengan menerapkan metode tahsin qiraati. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi santri adalah penelitian ini dapat menjadikan santri aktif dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga terjadi peningkatan hasil belajar, yaitu membantu santri yang mengalami kesulitan pada materi bahasa Arab. Sedangkan bagi guru atau ustadz, yaitu para ustadz dapat menerapkan metode tahsin qiraati untuk meningkatkan kemampuan santri-santrinya dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan bagi madrasah atau pesantren dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengelola lembaga lain dalam rangka perbaikan teknik pembelajaran untuk kasus yang serupa. Kemudian pada bab yang kedua adalah kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian kali ini pertama membahas pengertian prinsip pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran qiraati, yaitu langsung dibaca, teliti, latihan dan latihan berkelanjutan, serta keunggulan qiraati dalam memperbaiki makhraj dan sifat huruf. Kedua, mengkaji hakikat pembelajaran bahasa Arab dan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ketiga, menjelaskan sistem bunyi, yaitu fonologi, kosakata, dan tata bahasa sebagai dasar kemampuan berbahasa Arab. Dan keempat, menjelaskan bagaimana tahsin qiraati memperbaiki aspek fonetik yang berdampak pada peningkatan kemampuan membaca dan berbicara santri. Landasan teori pada penelitian ini adalah adanya hubungan antara metode qiraati dengan bahasa Arab. Metode qiraati berfungsi sebagai jembatan teknis, yaitu pedagogis, untuk menguasai aspek aswat atau bunyi dalam bahasa Arab. Ketika seorang santri berhasil melakukan tahsin melalui qiraati, maka hambatan linguistik pada level fonologi telah teratasi. Hal ini mempermudah santri dalam menguasai maharah al-istima', karena mereka mampu membedakan bunyi-bunyi huruf yang mirip seperti huruf ha dan kha, sin dan shin, serta meningkatkan kualitas maharah al-qiraah saat berhadapan dengan teks bahasa Arab non-harokah kelak. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Penggunaan Metode Qiraati dalam Meningkatkan Kemampuan Fonologi Bahasa Arab Anak di TPQ Nurul Falah, yang menyatakan bahwa peningkatan bahasa Arab anak melalui metode qiraati juga berdampak positif pada aspek pembelajaran bahasa Arab lainnya. Ketika anak memiliki dasar fonologi bahasa Arab yang kuat, maka anak akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan lebih mudah dalam mempelajari keterampilan berbahasa lainnya seperti membaca, menulis, dan memahami teks Arab. Kemudian kerangka berpikir pada penelitian ini, penulis juga menyatakan bahwa kondisi awal santri Pondok Pesantren Madinatul Mustafa menunjukkan rendahnya kemampuan pelafalan kosakata bahasa Arab yang berdampak pada kesalahan makna. Dengan diterapkannya metode tahsin qiraati, guru memberikan intervensi berupa latihan intensif, klasikal, dan private. Proses ini diharapkan mampu memperbaiki makharijul huruf bahasa Arab santri sehingga kemampuan bahasa Arab mereka, ya khususnya pada aspek membaca dan pelafalan, meningkat secara signifikan. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode tahsin qiraati dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab santri di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa melalui perbaikan kualitas makharijul huruf serta kemampuan maharah kalam dan qiraah secara bertahap dalam setiap siklus. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan model siklus Arikunto yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, serta menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah santri kelas 1 KMI Pondok Pesantren Madinatul Mustafa, khususnya pada aspek pelafalan makharijul huruf, kelancaran membaca, dan kemampuan membaca bahasa Arab melalui penerapan metode tahsin qiraati yang terletak di Kampung Batu Kapur, Desa Curug Agung, Kecamatan Segalarang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2026, yaitu mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2026. Penulis juga menambahkan desain penelitian yang dibagi menjadi 4 langkah. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Pada poin perencanaan, penulis akan melakukan observasi di pondok pesantren tentang keadaan proses kegiatan pembelajaran di kelas dan menetapkan waktu pelaksanaan tindakan kelas setelah salat subuh dan maghrib. Dan dengan bantuan guru-guru qiraati untuk membimbing para santri dalam membaca buku qiraati sesuai dengan metode cara mengajar qiraati. Selain itu, peneliti juga akan menyiapkan instrumen penelitian seperti lembar pengamatan santri.
Pada pelaksanaannya, santri akan belajar tahsin qiraati dengan cara sorogan atau talaki untuk diamati dan dicatat kekurangan bacaannya pada buku catatan santri. Dan berikutnya akan diamati kemajuan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab di waktu kegiatan belajar dan mengajar. Setelah melakukan pelaksanaan, maka akan dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan akan mengobservasi bagaimana jawaban dan reaksi santri ketika menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan penelitian ini dikatakan berhasil jika metode tahsin qiraati berhasil meningkatkan kemampuan santri kelas 1 KMI dalam bahasa Arab apabila 75% dari jumlah santri memperoleh nilai minimal 7. Baiklah, inilah presentasi penelitian tindakan kelas yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah hingga dapat menggapai apapun yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.